Zadul Muslim, Journey to Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azakumullah. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji kitab Mukhtasar Kitabil Ilmi. Kita masih membahas adab yang kelima di antara adab-adab ilmu, yaitu seorang talibul ilmi hendaknya berusaha untuk mengamalkan ilmu yang dia miliki. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang kewajiban seorang talib mengamalkan ilmu dari sisi akidah, keyakinan, dan dari sisi ibadah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas dari sisi yang lain, yaitu sisi akhlak dan muamalah. Silahkan dibuka halaman yang ke-29. Berkata penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi kadzalika la budda an yakuna amilan bi'ilmihi fil akhlaqi wal muamalati. Begitu pula seorang penuntut ilmu hendaknya dia berusaha untuk mengamalkan ilmu yang dia miliki di dalam masalah akhlak dan muamalah, di dalam masalah perangai dan juga di dalam masalah muamalah. Wal ilmu syar'iyyu yad'u ila kulli khuluqin fadilin minas sidqi wal wafa'i wa mahabbatil khairi lil mu'minin. Kemudian kaidah yang harus kita fahami di sini sebagai seorang pelajar, sebagai seorang penuntut ilmu, bahwasannya ilmu syar'i, ilmu din, ilmu agama itu mengajak kepada setiap penuntut ilmu untuk berhias diri dengan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi ilmu yang sahih, ilmu yang benar, ilmu agama itu akan mengajak seseorang kepada perangai-perangai yang mulia, akhlak-akhlak yang mulia. Apa contohnya? As-sidq, kejujuran. Wal wafa, mengajak kita untuk apa? Menepati janji. Wa mahabbatil khairi lil mu'minin. Begitu pula ilmu mengajak seseorang untuk mencintai kebaikan bagi orang-orang beriman, bukan malah iri dengan kebaikan mereka. Jadi ilmu yang sahih, ilmu yang benar mengajak kita semua untuk berhias diri dengan akhlak-akhlak yang mulia, seperti kejujuran, menepati janji, dan juga mencintai kebaikan untuk orang-orang beriman. Hatta qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi yang mulia, tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian, tidak akan sampai kepada tingkatan iman yang sempurna sehingga engkau mencintai kebaikan bagi saudaramu sebagaimana engkau mencintai kebaikan untuk dirimu sendiri. Sebagaimana kita mencintai kebaikan untuk diri-diri kita, maka di antara konsekuensi iman yang kita miliki adalah kita pun mencintai tatkala kebaikan tersebut dirasakan oleh saudara-saudara kita. Oleh karenanya tidak ada di dalam kamus seorang talibul ilmi rasa hasad, membenci kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain, kepada saudaranya, karena itu bertentangan dengan kesempurnaan iman seorang hamba. Wa qala alaihi salatu wassalam, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannata falta'tihi maniyatuhu
wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin dijauhkan dari siksa api neraka Allah, barang siapa yang ingin dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah dia tatkala dia meninggal dalam kondisi sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaknya dia bermuamalah dengan manusia dengan sesuatu yang dia cintai tatkala orang lain bermuamalah kepada dirinya. Jadilah kita sebagai pribadi, tatkala kita ingin dihargai oleh orang lain, tatkala kita ingin untuk dimuliakan oleh orang lain, maka pergauli manusia dengan apa yang kita ingin dipergauli dengannya. Karena kaidah dalam agama kita mengatakan bahwasanya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan seseorang akan dia dapatkan sesuai dengan jenis amal yang dia lakukan. Tatkala kita berusaha mencintai kebaikan untuk orang lain, maka insyaallah taala Allah akan jadikan orang lain cinta kebaikan untuk diri kita. Tatkala kita berusaha untuk bermuamalah dengan orang lain dengan muamalah yang terbaik, maka insyaallah taala Allah jadikan hati-hati mereka mencintai kebaikan untuk diri kita. Kata penulis, wa katsirun minan nas indahum ghiratun wa hubbun lil khairi. Dan banyak di antara manusia, secara khusus di antara para penuntut ilmu, yang mereka punya ghirah, punya kecintaan terhadap kebaikan, walakin la yas'auna an-nasa bi akhlaqihim, namun sangat disayangkan mereka tidak berusaha untuk bermuamalah dengan manusia dengan akhlak-akhlak yang terbaik. Mereka punya semangat untuk menuntut ilmu, untuk mencari kebaikan, namun mereka tidak bermuamalah dengan akhlak-akhlak Islam. Indahu syiddatun wa unfun hatta fi maqami da'wati ila Allah azza wa jalla. Kita dapatkan sebagian manusia itu sikapnya kasar, perangainya keras terhadap manusia, sampai-sampai dalam masalah dakwah dia terapkan kekerasan tersebut, yang mana tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam bermuamalah adalah dengan cara menampakkan akhlak yang terpuji. Apalagi dalam hal dakwah, maka harus ada hikmah di sana, harus ada sikap bijak tatkala kita berusaha mendakwahkan agama Allah kepada manusia. Kata penulis, wa hadza bi khilafi aw wa hadza khilaful akhlaq allati amara biha Allah azza wa jalla. Sikap keras, sikap kasar kepada manusia, sikap keras di dalam dakwah yang bukan pada tempatnya, ini tentu perkara yang bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quranul Karim dan juga di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan bahas tentang keutamaan akhlak yang mulia pada pertemuan yang akan datang secara lebih terperinci lagi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.